Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farel Anggara di channel baru saya ini di YouTube. Aku mau menjelaskan tentang Pulau Gili Trawangan yang ada di Pulau Lombok. Ya, karena bingung kan kenapa Pulau Gili Trawangan itu dalam Pulau Lombok, pulau dalam pulau. Jadi maksudnya begini, Pulau Lombok yang melingkar, di tengah-tengahnya ada pulau lagi. Jadi kayak anak dalam janin, nah ya kayak gitulah ya. Oke, biar nggak banyak cincong dan tanpa babi bu, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out! Sebelumnya kan udah tahu belum yang namanya Pulau Gili Trawangan? Kalau belum tahu aku jelasin. Pulau Gili Trawangan adalah salah satu pulau terindah di Indonesia yang nggak boleh ada polusi sama sekali. Jadi Pulau Gili Trawangan itu nggak boleh ada polusi motor, nggak boleh ada polusi knalpot mobil, sama nggak boleh juga kayak ada asap-asapan gitu nggak boleh. Jadi di sana tuh harus pakai pedal listrik, kuda, apa pokoknya yang harus listrikan ya. Ini aku malam-malam banget syutingnya ya, bener-bener malam banget. 21, 23 ya bener setengah 10-an dan ini lagi di smoking room di rumahku ya, di smoking room. Jadi malam-malam banget ini tuh ada di atas gitu uji nyali sambil uji nyali. Oke, jadi gambaran Pulau Gili Trawangan itu pulaunya rada kecil, tapi dia tuh kalau dibuat muter-muter seru karena bukan kayak terlalu kecil gitu, jadi dia rada-rada gede ya, tapi nggak terlalu kecil juga. Dan di sana itu kebanyakan tuh bule-bule pada memakai baju pantai. Kalau nggak pakai baju pantai tuh mereka biasanya nggak pakai baju, terus keliling pulau gitu. Jadi kayak bener-bener pantai, kayak dibuat seolah-olah kayak pulau di luar negeri gitu loh. Di Gili Trawangan juga setahu seinformasi yang kan aku juga kemarin barusan juga dari sana ya, bulan Juli tanggal 2 kemarin itu aku ke Lombok. Aku sekalian cerita aja kalau gitu, sekalian habis cerita mendeskripsikan. Jadi tanggal 2 kemarin aku ke Lombok, karena aku ulang tahunnya tanggal 1 kan, tahun Juli, bulan Juli kemarin. Tanggal 2 nya aku ke Lombok. Hari waktu itu hari keempat aku di Lombok. Aku itu ke Pulau Gili Trawangan. Jadi begini guys, dari Lombok Barat, Jalan Panji Pilar kalau nggak salah waktu itu ke Jalan Pantai Senggigi itu sekitaran 30 menitan, 35 menitan ya. Jadi aku dari Pantai Senggigi, pelabuhannya tuh rada kecil ya, pelabuhannya tuh kayak gitu tuh, rada kecil. Terus dia itu kayak jejer, jadi pelabuhannya itu nggak satu pelabuhan di situ semua kayak pelabuhan Perak, nggak seperti itu kayak pelabuhan di Perak Surabaya, kayak pelabuhan apa Merak, pelabuhan Merak itu nggak kayak gitu. Jadi pelabuhannya itu kayak satu di sini, nanti jalan dikit ada lagi, jadi kayak pinggir pantai gitu, kapal-kapal itu pada menepi. Biasanya begitu. Biaya sewa biaya sewa kapalnya itu tergantung ya. Kalau kalian naik perahu, menyeberangnya itu kan cuma 15 menitan. Kalau kalian naik perahu, cuma 40.000 satu orang. Tapi karena aku nyewa satu boot, satu kapal, bukan kapal pesiar, kapal boot. Kayak kapal yang kenceng gitu loh guys, kayak kalian kalau Pulau Bali kayak lagi di Bali gitu loh. Itu 700.000 terserah mau berapa orang. Jadi kayak kita tuh nyewa kapal. Cuman aku kemarin naikin 700.000. Kayak gini nih. Nah, sekilas informasi ya, kalau kalian mau ke Gili Trawangan, itu lebih baik kalian itu berangkatnya pagi. Harinya pagi, siang, sore, malam, ombaknya itu besar. Bahkan pas aku pulang, paginya aja itu ombaknya gede, sampai kapalku tuh terbang guys. Saking gedenya, dan lautnya tuh langsung dalam. Nah, jadi pas kalian sudah sampai ke Gili Trawangan nih ya, sudah sampai pulau kan kapalnya kan balik lagi. Coba kalian kalau misalkan kalian ke sana ya, kalian pas main ke pantainya, coba aja kalian injek itu pasir pinggir pantainya. Bukan kayak kalian injek terus kayak dia langsung begini gitu, enggak, dia langsung kayak sep gitu loh. Sep gitu. Oke. Jadi di Gili Trawangan itu kalau pagi orang-orangnya itu nggak ada yang mau keluar. Jadi Gili Trawangan itu bule-bule, kebanyakan kan bule ya, mereka nggak ada yang mau keluar, mereka mau di hotel atau latihan snorkeling. Jadi di Gili Trawangan tuh ada beberapa spot kayak apa ya namanya, spot yang lihat view itu ya, Shark Point, Turtle Point. Terus di sana juga ada snorkeling kalau mau snorkeling. Terus kalian tahu nggak yang batu-batuan kayak manusia yang di bawah laut itu ada juga di Gili Trawangan.
Jadi kalian kalau mau lihat ya boleh ya, terserah ya. Kalau snorkeling aku belum tahu ya, kurang tahu juga bayarnya berapa. Soalnya aku di sana itu nggak snorkeling, jadi di sana cuma jalan-jalan doang. Tapi les informasi, kalau kalian mau snorkeling, aku tuh kemarin ke sana tuh ngeliat bule-bule yang pada mau snorkeling, itu pasti mereka latihan dulu di hotel. Jadi hotelnya tuh ada kolam renang. Jadi mereka latihan dulu bernafas seperti itu. Dan di Gili Trawangan itu, pulaunya itu dia itu melingkar seperti ini, melingkar begini. Dan isinya tuh pinggir-pinggiran hotel dan restoran. Hotelnya tuh kebanyakan, dia tuh ada ganggang sempitnya di tengah-tengah kayak ganggang sempit, tapi isinya penuh dengan hotel. Kemarin aku nginep di hotel, aku nggak bisa ngasih tau nama hotelnya ya, kayak homestay gitu, di ganggang yang sangat sempit pastinya ya. Dan aku nyawa pada listrik. Pada listrik tuh 250.000 satu hari satu malam ya. Karena di sana tuh mahal guys, serba mahal. Nasi goreng di sana aja 40.000 lebih. Aku beli nasi goreng saya 40.000 lebih. Haiti di sana 20 ribuan, jadi rada mahal ya. Jadi kalau misalkan mau ya bawa makan sendiri. Cuman di sana itu kalau malam anginnya kenceng guys. Jadi kalau kalian tuh mau ke Gili Trawangan, ini sekedar informasi aja ya. Kayak untuk kesana aja ya, kalian harus bawa jaket, wajib bawa jaket. Karena di sana tuh anginnya kencang kalau malam. Apalagi di sana kan malam tuh gelap, nggak ada lampu. Ya ada sih lampu, cuman kayak kamu jalan ada lampu, jalan lagi sana nggak ada lampu, jalan lagi ada lampu gitu guys. Aku tuh naik sepeda listrik, kebanyakan bule-bule itu pada goes, naik sepeda goes gitu. Dan guys, ini bukan menjelek-jelekan pulaunya ya, mohon maaf ya. Tapi bule-bule di sana tuh kalau naik sepeda atau naik sepeda listrik tuh ngawur. Aku tuh pernah jalan lurus, ada bule dari Korea naik sepeda listrik. Dia tahu aku tuh mau lewat, aku di belakangnya. Dia putar balik gini, padahal dia yang tahu aku di belakang. Terus aku langsung nabrak dong, bulinya untung nggak jatuh kan, cuman kayak sampai rantainya los tahu. Cuman karena aku nggak bisa bahasa Korea ya, bulinya pun nggak bisa bahasa Inggris. Aku udah say sorry gitu, cuman bulinya nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak it's okay. Aku cuman kamsahamnida gitu. Nah terus aku pengalaman aku di sana, aku tuh pernah jalan-jalan naik sepeda listrik, muter-muter nyari turtle point sama shark point malam-malam. Ini yang paling epic. Ini sekedar cerita doang. Ini yang paling epic. Kemarin, maaf, outtake lewat. Kemarin, pas aku jalan-jalan di sana, karena pulau itu kan pulau itu kan pasti kalau misalkan kalian jalan, pulau kan kecil ya. Pulau ada yang kecil dan gede, ini kan langsung pulau kecil di Trawangan. Pastinya kan ramai dan padat dong. Bule-bule di sana tuh seenaknya sendiri. Iya bener guys, jadi kayak saya enak sendiri gitu lah. Ya kan cari tahu sendiri lah, saya enak sendiri tuh kayak seperti apa gitu. Pasti kan kalian ya. Tapi yang bagusnya di sana itu sunset itu di mana aja dapat view-nya. Kalau malam angin, tapi kalau sore menjelang malam itu view-nya bagus. Dan di sana kalau muter siang-siang, sunscreen harus 15 lapis. Matahari terbenam di atas langit-langit ini itu nyentong. Jadi kita tuh kena langsung gosong. Maaf, baju itu lewat. Biasa rumah di pinggir tol. Oke. Kalau kalian ke Gili Trawangan ya, di sana tuh hotelnya bermacam-macam. Ada hotel yang murah, yang biasa. Harganya 500.000. Kebetulan hotel akunya harganya 600 semalam, guys. Ya, aku nggak bisa ngasih tahu nama hotelnya takutnya, karena aku takut banget sama YouTube-nya ini nggak diboleh nih. Aku kasih lihat hotelnya tuh kayak gimana. Kayak hotelnya tuh kecil guys sebenarnya. Hotelnya tuh sangat kecil, tapi harganya semahal itu. Mana ya? Ada fotonya. Ini dia. Aku nggak nyari di Agoda, tapi kayaknya aku liatin gambarnya aja ya, biar kalian kelihatan gitu. Hotel aku tuh nggak ada kolam renangnya sama sekali, tapi luas, kayak nggak ada kolam renangnya tapi luas, you know. Ya, mohon maaf ya soalnya ini 10 menitan. Sekilas informasi sebentar ya, udah agak terang. Aduh, nah seperti ini. Hotel aku di dalamnya, ya lumayan luas lah ya, kayak gitu ya. Oke, Gili Trawangan tuh sebenarnya bagus, view, and dia nggak ada polisi. But you know, di pelabuhannya ini ya, pas aku sampai pelabuhan baru sampai bau udah
Jadi sepanjang kita di depan pintu pelabuhan, sederet itu tuh kuda, dokar. Kalau orang sana ngomongnya cidomo. Cidomonya tuh jajar kayak dokar. Kalian pasti tahu lah dokar. Kayak cidomo tuh pada jajar, sepeda listrik itu tuh pada penyewa sepeda listrik tuh jajar juga di sebelahnya kuda. Cuman guys, kalau kalian sampai hotel pasti nggak bawa kuda. Bawa kudanya cuma di pelabuhan doang. Dan di sana tuh makanan restoran itu di samping-samping. Teh pucuk di sana 10.000. Menurut aku ya Gili Trawangan tuh bagus, cuman tolong bawa kudanya dihilangin. Nah, sekarang aku mau interview mamaku gimana kesan-kesannya dia di Gili Trawangan. Yuk. Oke. Sekarang gimana kesannya mama pas kita baru sampai di Pulau Gili Trawangan? Pemandangannya bagus, pulaunya bersih, ya menyenangkan. Oke. Gimana pas kita di depan pelabuhannya itu kan banyak kuda tuh. Terus gimana? Ya bagus untuk menarik wisatawan. Cuman untuk kotorannya itu bau, merusak pemandangan juga. Jadi kesannya seperti kayak kumuh, kayak kotor. Oke. Pertanyaan terakhir, gimana tentang pulaunya pas kita lagi muterin pulau kan agak lama nih. Gimana kesannya mama? Pulaunya itu jernih, udaranya bagus, atau gimana? Tidak ada polusi. Di sana tidak ada polusi karena memang tidak boleh ada kendaraan baik roda 2 atau roda 4 di situ. Jadi untuk aktivitas di sana itu hanya menggunakan sepeda sepeda pancal ya, sepeda pancal atau dengan kuda, hanya itu aja. Untuk kendaraan tidak dibolehkan di sana karena polusi. Oke, makasih. Oke guys, itu tadi sekilas interview dari sekedar aku dan mama. Jadi emang yang dikatakan mama tuh benar. Di sana tuh kotoran kuda itu terlalu banyak. Terus menurut saya ya, menurut aku sendiri, ini bukan menjelek-jelekan ya, bukan menjelek-jelekan orang Lombok ya, tapi orang yang Cidomo yang supir Cidomonya itu terlalu kasar. Aku pernah naik sepeda listrik dari hotel. Aku tuh mau ke Sharp Point sendirian tuh. Anak seumuran aku naik sepeda listrik berhenti di pinggir. Habis itu aku tanya tuh ke Kang Delmannya, Mas, tahu Sharp Point nggak? Arahnya kemana ya? Terus habis itu mas-masnya ini ngomong gitu, nggak tahu saya. Habis itu dia tinggal pergi aja. Tahu nggak? Aku keserempet tahu sama kereta kudanya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin karena orang Lombok ya, mungkin karena itu memang mereka tuh rada kasar, jadi nggak apa-apa, aku menghargai aja. Atau mungkin karena dia banyak pikiran, stres, nggak apa lagi. Oke, ini fakta terakhir. Aku bukan menceritakan Gili Trawangannya, tapi pas aku pulang ombaknya tuh agak-agak sampai aku tuh terbang guys, kapal aku terbang ya. Dan kalian tahu orang Lombok, ini Pulau Lombok nih, Gili Trawangan ya. Orang Lombok itu kalau kesana tuh hati-hati deh. Mereka tuh kalau nyetir banter-banter, di pinggiran aja masih disalipin nggak motor-motor, truk pun kok nyalip, jadi nyali rasanya kalau kalian naik mobil atau motor di sana. Tapi aku nggak jelek-jelekan orang Lombok, cuma jelas mendeskripsikan saja. Oke, yang biar gampang ya, di Pulau Gili Trawangan itu kalian itu kalau bisa ya punya kenalan. Jadi kayak kalau kalian pertama kali ke Gili Trawangan, kalian tuh minta nomor telepon orang-orang. Jadi kalian tuh punya orang dalam. Jadi kalian tuh langsung menelpon orang itu untuk reservasi hotel. Karena sana cepet banget penuhnya. Sedetik kita check in hotel, sedetik kita check out hotel, langsung ada orang yang check in. Kayak gampang di booking gitu loh. Oke, baik. Ini cerita dari aku ya. Terima maaf kalau aku ada salah kata. Pokoknya kalau kalian ada saran atau kalian ada apa aja, kalian subscribe dulu tapi ya. Terus kalian komen sebanyak-banyak, kalian like ini, klik loncengnya itu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.